Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya teman-teman, dan tetap semangat ya teman. Oke teman-teman, izinkan saya berkenan diri. Saya Muhammad Afas. Saya mahasiswa Universitas Islam Bangsa Cirebon, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2D. Oke teman-teman, dengan nomor NIM yaitu 2022 211 102143. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu yang berjudul korupsi, yang bertujuan hanya untuk memenuhi tugas akhir semester saya dalam mata kuliah citizenship atau kewarganegaraan negara. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui, sebelum mengetahui lebih lanjutnya, kita harus tahu definisi apa itu korupsi. Korupsi menurut Kamus Besar Indonesia, Bahasa Indonesia, korupsi merupakan fenomena sosial yang ada di mana-mana. Sejarah menunjukkan bahwa seluruh negara menghadapi masalah tentang korupsi. Sedangkan definisi secara umumnya itu korupsi adalah perbuatan curang yang merugikan negara, masyarakat dalam banyak hal. Kata korupsi itu sudah lama dikenal, akan tetapi masih banyak perdebatan ataupun belum difinalisasikan dalam sebuah bentuk. Terus bagaimana penyebab tindak korupsi tersebut? Ada dua aspek. Yang pertama aspek individu, yang kedua aspek organisasi. Aspek individu itu terdiri pertama yaitu moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya kurang, maka seseorang sangat mudah melakukan tindak korupsi. Yang kedua yaitu penghasilan yang kurang mencukupi. Yang ketiga kebutuhan hidup yang mendesak. Yang keempat gaya hidup yang konsumtif. Yang kelima malas ataupun tidak mau kerja. Yang keenam ajaran agama yang kurang diterapkan. Akan tetap menjadi dikomunikasikan ataupun disimpulkan bahwa aspek individu itu yang ada dalam diri individu tersebut. Oleh karenanya, bila individu tersebut masih ada aspek-aspek yang tadi saya jelaskan, maka kemungkinan seseorang tersebut melakukan tindak korupsi. Selanjutnya itu dari aspek organisasinya. Pertama itu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Keteladanan pemimpin itu sangat penting karena seseorang akan meniru atasannya, cara kerjanya, cara bagaimana pola pikirnya. Oleh karenanya, ambillah keteladanan pemimpin yang jujur, amanah, dan baik. Yang kedua itu tidak adanya kultur organisasi yang benar. Maka kulturnya yang kurang benar, maka semula anggota-anggotanya menjadi tidak benar. Yang ketiga itu sistem akuntabilitas yang benar di instansi yang kurang memadai. Nah, yang keempat itu kelemahan sistem pengendalian manajemennya, pengawasan manajemennya, pengendalian manajemennya kurang, banyak kelemahan. Yang kelima yaitu manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Budaya ini sangat masih menjelma di dalam organisasi instansi pemerintahan kita. Selanjutnya, bagaimana upaya-upaya pencegahan tindak korupsi? Ada 3 strategi yang saya jelaskan. Yang pertama, strategi preventif, yaitu pencegahan korupsi yang ditujukan untuk meminimalkan penyebab dan kemungkinan terjadinya korupsi. Yang kedua yaitu strategi detektif. Detektif ini dilakukan biasanya itu oleh instansi yang kita dilakukan di negara Indonesia itu Komisi
Pemberantasan Korupsi ataupun KPK, yaitu detektif itu bertujuan untuk mengungkap kasus korupsi secara cepat dan tepat. Yang ketiga itu strategi represif, adalah langkah-langkah yang ditargetkan sehingga korupsi yang ditemukan dapat diberantas dengan cepat dan terarah. Dari ketiga tersebut kita bisa mengaplikasikannya itu lewat diri kita sendiri maupun dari instansi-instansi yang independen di luar dari pemerintah. Oke teman-teman, berikutnya itu contoh tindak korupsi di negara Indonesia. Yaitu di atas ada tindak korupsi yang dilakukan oleh Bapak Surya Dharma Narmadi, yaitu melakukan korupsi lahan sawit di PT Duta Palma, yang korupsinya itu mencapai 86 triliun dan sekarang sudah divonis selama 15 tahun. Kasus ini kasus yang terbesar di negara Indonesia yang diambil di CNBC dan Detik News. Yang selanjutnya itu banyak perdebatan di kalangan kita, kenapa seseorang ataupun pelaku korupsi itu tidak hukuman mati. Karena di Undang-Undang Dasar kita pasal 2 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bila ketika negara itu dalam keadaan bahaya ataupun urgensi. Nah, oleh karenanya tidak semudah mungkin menerapkan undang-undang hukuman mati, karena banyak perdebatan di kalangan para pakar, para pengamat maupun para ahli itu tentang hukuman mati. Karena di dalamnya itu hukuman mati itu ada hak asasi manusia. Nah, selanjutnya itu menurut Ketua Komisi Yudisial Bapak Bushro Mukodas, bahwa ada 3 kriteria utama pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhkan hukuman mati. Yang pertama, nilai uang yang dikorupsi itu melebihi dari 100 miliar. Yang kedua, pelaku korupsi pejabat publik ataupun negara. Yang ketiga itu pelaku korupsi sudah berulang-ulang melakukan tindak korupsi. Nah, dalam perdebatan ini masih banyak perdebatan antara hukuman mati itu, karena oleh karenanya sampai saat ini banyak pelaku korupsi tidak dilakukan hukuman mati, karena banyak kriteria, banyak perdebatan, banyak pertimbangan yang harus dicapai. Oke teman-teman, begitulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan dan dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi landasan dalam segala tindakan masyarakat Indonesia. Korupsi adalah salah satu tindakan yang melenceng dari Pancasila, utamanya di sila kelima, yaitu merugikan ataupun tidak adil yang ketidakadilannya dan atau merenggut hak orang lain. Masih ada banyak pelaku tindak korupsi dan hukum ringan dan tidak sesuai dengan kerugian dan dampak buruk yang ditimbulkan. Oleh karenanya kita sebagai pemuda, sebagai masyarakat harus saling mengawasi para pejabat kita dan saling mengawasi ataupun saling membentengi diri kita sendiri. Oke teman-teman, itulah video singkat saya. Saya undur diri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada penyampaian yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih belajar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.